Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas sebab belahan yang ke-18, yaitu tidak menyempurnakan suaranya, tidak memantapkan suaranya, gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada penyebab yang ke-19, yaitu apa? Muhawalatu tadzakkur indan nisyan. Nah, jadi ternyata di antara penyebab belahan ketika kita membaca Al-Quran itu adalah apa? Kita berusaha ya. Berusaha untuk mengingat-ingat ketika kita lupa. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini biasanya terjadi kepada orang-orang yang menyetorkan hafalannya dengan bil ghaib, ataupun ketika dia sedang murojaah, ketika dia sedang mengulang hafalan. Jarat adatu hufazil Qur'anil Karim indal ardi ghaiban. Ini biasanya terjadi kepada para penghafal Al-Quran ketika dia itu menyetorkan hafalannya secara ghaiban dengan hafalan. Au indal muraja'ati dzatiyah, ataupun ketika dia sedang murojaah, artinya dia nggak membuka mushaf. Nah, biasanya ini terjadi ketika dia hafalannya nggak kuat, kemudian dia berusaha untuk mengingat-ingat hafalannya. Nah, yang terjadi apa? Dia malah memanjangkan gunnahnya, memanjangkan apa? Memanjangkan madnya. Kalau kata Syekh Ana itu namanya madu tafkir gitu ya. Jadi di antara apa? Pembagian mad beliau bercanda gitu ya. Itu ada namanya madu tafkir. Jadi kita memanjangkan mad ketika kita lupa misalnya gitu. Ya. Ataupun apa? Kita memanjangkan gunnahnya. Ya. Ya. Al-wuquf ya. Al-wuquf ala akhir harfin fi kalimatin katsirah wal italah fihi. Jadi kita berhenti di akhir huruf, ataupun ya, di akhir huruf dalam sebuah kata, katsiran ya, kita banyak berhenti gitu. Wal italah fihi, dan juga memanjangkannya. Wa kadzalikal jami'ina lil qira'ati alladziina yaqra'una bil jam'i ala masyayikhihim. Nah, apalagi kalau misalnya dia setorannya pakai qiraat. Apalagi kalau misalnya di situ dia mengumpulkan qiraat. Misalnya dia baca setoran dengan ashabus silah misalnya, ataupun ashabut tawasud misalnya. Nah, maka itu akan mungkin bisa lebih banyak lagi ya kesempatan dia ataupun peluang dia untuk lupa gitu. Kalau misalnya dia baru-baru setoran misalnya, dia belum terbiasa dengan perbedaan-perbedaan kiroat, pasti bingung, pasti lupa. Nah, wayan tujuan humayali, ketika apa namanya, ketika kita lupa kemudian kita berusaha untuk mengingat-ingat. Nah, itu apa yang terjadi? Yang pertama, matul huruf. Hurufnya dipanjang. Wa isba'ul harakat. Kemudian juga memanjangkan harakat gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ketika kita setoran ya gaib tadi, ataupun sedang murojaah, kemudian ada huruf-huruf yang pendek ataupun yang panjang juga. Nah, ketika kita lupa, kadang kita dibaca panjang gitu. Wama gitu. Jadi seakan-akan dia jadi panjang, bukan seakan-akan, malah dia memanjangkan gitu. Wama ubarri'u nafs misalnya gitu. Nah, itu karena dia berusaha untuk mencoba mengingat hafalan dia. Ya, wa isba'ul harakat. Ya, entah dia memanjangkan huruf ataupun memanjangkan harokatnya. Karena ketika harokat dipanjangkan, maka otomatis dia berubah menjadi huruf huruf mad gitu. Kayak misalnya apa? Kita baca eh, misalnya di sini kita baca di surah Ar-Rahman ya. Misalnya
Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla apa ya? Nah gitu. Misalnya seperti itu. Jadi imma kita memanjangkan hurufnya ataupun memanjangkan harakatnya. Kenapa? Tadi karena kita sedang mengingat-ingat, kita sedang berusaha untuk mengingat hafalan kita seperti itu. Kemudian ziyadatul mudud tadi ya, memanjangkan mad, ya, mad tabi'i jadi panjang. Gitu. Kemudian gunnahnya juga jadi panjang, artinya lebih dari 2 harokat. Gitu. Misalnya dia apa namanya? Dia baca juga gitu ya, masih di surah Ar-Rahman misalnya kan. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. Jadi sama juga gitu. Artinya dia di situ bingung. Apa setelah ini? Makanya di situ dia terkadang memanjangkan gunnahnya. Ya. Ataupun misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, gitu. Jadi artinya dia apa? Dia memanjangkan gunnahnya. Yang harusnya 2 harokat, yang harusnya 1 harokat misalnya, tapi karena dia lupa akhirnya dipanjangkan seperti itu. Wala yanbaghi liqari'il Qur'an an yaf'ala dzalik. Enggak harus gitu ya. Tidak sepantasnya seorang pembaca Al-Qur'an untuk melakukan hal seperti itu. Fa idza nasiya falyaqif. Kalau misalnya dia lupa, ya berhenti. Ya. Au falyuraddid ya. Al-jumlah al-akhirah awil kalimah al-mawquf 'alaiha. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalnya kita lupa, maka kita berhenti. Kemudian apa? Kita ulang lagi. Falyuraddid. Jadi kita ulang lagi beberapa kata yang al-akhirah yang terakhir, awil kalimah al-mawquf 'alaiha ataupun kata yang kita berhenti di situ. Ya. Ketika kita lupa langsung berhenti. Jangan dipanjangkan, entah itu tadi memanjangkan huruf, memanjangkan harokat, memanjangkan mad dan juga gunnah, jangan seperti itu. Tapi langsung berhenti. Kemudian kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi dari beberapa kata sebelumnya ataupun dari ketika kita berhenti di situ misalnya gitu. Duna an yamutta hurufaha, tanpa dia memanjangkan hurufnya. Au yushbi' haraka haraka harat au yushbi' harakatan akhar haraka akhir harfiha. Ya. Jadi ataupun dia memanjangkan harokat akhir dari huruf tersebut. Ya. Au idza kana mamdudan au maghnunan yazidu fi haddi kulli minhuma. Adapun ketika dia mamdud dipanjangkan ya, ataupun maghnun diunahkan, yazidu fi haddi kulli minhuma. Dia apa? Menambahkan ini ya. Dia menambah daripada batasnya. Tadi yang harusnya 2 harokat jadi 3 4 harokat karena dia lupa. Fala uzra lahu fi dzalik. Maka tidak ada uzur di situ. Tidak ada ya, uzur di situ. Jadi artinya kalau misalnya kita lupa ya berhenti langsung. Jangan tadi memanjangkan gunnahnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang ke-19. Sekarang sebab yang ke-20. Ada mudirayati bil waqfi wal ibtida. Nah, sebab yang ke-20 adalah ketika kita tidak paham tentang ilmu waqaf dan ibtida. Kapan kita berhenti, di mana kita boleh berhenti, di mana kita boleh memulai. Nah, seperti itu. Ilmu waqf wal ibtida. Ilmu waqaf ibtida itu apa? Huwa ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ma yajuzul waqfu alaihi. Ilmu waqaf ibtida adalah ilmu yang apa? Bil qawaid, dengan kaidah-kaidah allati yu'rafu biha, ya. Di mana dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui ma yajuzul waqfu alaihi, yang kita boleh berhenti di situ, wa ma yasluhul ibtida bihi, dan juga kita boleh memulai di situ. Wa ma la yahsunu fi kulli minhuma fil Qur'an Karim. Adapun yang tidak boleh kita berhenti di situ dan kita juga tidak boleh memulai di situ. Nah, jadi semua dibahas dalam ilmu waqaf dan ibtida. Fa'adami mura'atil waqfi wal ibtida fil Qur'ani yuqi'u fil lahnil ma'nawi. Nah, ketika kita tidak paham, ketika kita tidak punya pemahaman tentang waqaf dan ibtida dalam Al-Qur'an, maka itu akan menjatuhkan kita, membuat kita terjatuh kepada lahan maknawi.
Artinya apa? Lahan itu ada yang lahnul lafwi, ya, lafaznya yang salah, tapi ada juga lahnul ma'nawi tadi. Lahan yang maknanya yang salah, tapi lafaznya benar. Lafaznya benar, pengucapannya benar, tapi maknanya salah. Nah, biasanya dia berhubungan sama sama apa? Sama wakaf ibtida gitu. Wa min huna yumkinuna taqsimul lahan ila qismain. Dari sini kita mungkin memisahkan ataupun membagi lahan kepada dua bagian. Yang pertama lafzi, yang kedua maknawi. Jadi kesalahan dari segi lafaznya, pengucapannya, ataupun kesalahan dari segi maknanya. Al-lahnul lafzi, nah, apa lahan lafzi ini? Ma yakunu bisababi mukhalafati qa'idil i'rabi awit tajwid. Kalau misalnya sebabnya adalah kita mukhalafah, kita bertentangan dengan kaidah i'rab yang harokatnya misalnya awit tajwid ataupun kaidah tajwid. Waqad sabaqal kalamu anhu min al-jalli wal khafi wa suwarun kullu minhuma. Kemudian telah dibahas ya, di pembahasan tentang lahan jali dan juga lahan khafi dan juga bentuk-bentuk keduanya. Itu lahan lafzi. Karena kita sebabnya adalah karena kita bertentangan dengan kaidah i'rab dan juga kaidah tajwid. Ada juga lahan maknawi, wa huwa khaltul abniyah ba'daha bi ba'd. Nah, mencampur adukan ya, abniyah bangunan kata gitu ya. Ba'daha bi ba'd ya, sebagian dengan yang lainnya. Au adami itmamiha ataupun tidak menyempurnakannya. Mimma yuaddi ila ifsadil ma'anil Qur'aniyah, yang menyebabkan apa? Terjadinya kerusakan makna dalam Al-Qur'an. Artinya ketika kita misalnya ya, ketika kita tidak paham ilmu waqaf tidak, kita mungkin bisa saja menisbahkan ataupun menyandarkan perkataan bukan kepada orangnya, bukan kepada orangnya. Contoh misalnya kita baca waqalatil yahud. Nah, kemudian kita berhenti. Kemudian kita baca yadullahi maghlulah. Bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Nah, kalau kita nggak paham waqaf tidak, mungkin kita bisa jadi berhenti di situ. Kemudian kita mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Itu salah. Kenapa? Karena kita tidak menyandarkan yadullahi maghlulah ataupun tangan Allah terbelenggu itu kemana? Kepada orang-orang Yahudi. Gitu. Seakan-akan yang ngomong itu kita. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mengerti ilmu kafir tidak, kita nggak akan berhenti di situ. Tapi kita baca waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Jelas artinya kita menyandarkan tangan Allah itu terbelenggu kepada perkataan orang-orang Yahudi, kepada orang Yahudi gitu. Jadi apa? Di sini dengan kita mempelajari wakaf ibtidah, kita bisa membedakan makna yang dua makna yang bertentangan, kemudian juga makna yang ketika kita menyandarkannya bukan kepada orang yang mengatakan gitu. Maka itu akan menyebabkan kerusakan pada makna dalam Al-Qur'an. Nah. Fadirayatu bil waqfi wal ibtida tusallimu min dukhulit tahrifi fi muradil Qur'an. Dengan kita mengetahui wakaf dan ibtida, itu akan menyelamatkan kita, atau menyelamatkan apa? Menyelamatkan Al-Qur'an dari apa? Yang namanya tahrif, penyelewengan gitu. Karena apa? Tadi karena ada makna-makna yang salah. Karena ada makna-makna yang salah. Kalau misalnya ilmu tajwid itu ya bertugas untuk menjaga Al-Qur'an dari kerusakan ataupun dari tahrif tadi, karena apa? Karena berubahnya huruf. Ya, contoh asa jadi aso. Nah, itu adalah tugasnya ilmu tajwid. Ya, fungsi daripada job desk gitu ya, job desk daripada ilmu tajwid. Tapi kalau ilmu waqaf ibtida, dia itu job desk-nya ataupun fungsinya adalah menjaga Al-Qur'an ya, dari kerusakan ataupun dari penyelewengan makna. Ketika kita tadi misalnya tidak menyandarkan makna ataupun perkataan kepada orang yang mengatakan. Kita menyandarkan perkataan Allah kepada perkataan setan. Namun sebaliknya, kita menggabungkan antara sifat orang beriman dengan orang munafik ataupun orang beriman dengan orang orang kafir seperti itu. Itu apa? Itu adalah tugasnya ilmu waqaf dan ibtida seperti itu. Kemudian fihi saunun nasul Qur'ani min an tansiba fihi kalimah ila ghairi jumlatiha. Nah ini. Ketika apa?
saunun nas ya, menjaga nasul Qur'ani, teks Al-Qur'an min an tansiba fihi, ketika apa? Dia dinasabkan ataupun dinisbahkan, disandarkan ya al kalimah ila ghairi jumlatiha. Ketika dia menyandarkan kata kepada yang bukan jumlahnya, ya, kepada yang bukan kalimatnya, seperti itu. Tadi kayak misalnya kita tidak kita menyandarkan perkataan Allah kepada perkataan syaitan, seperti itu. Itu adalah tugasnya ilmu waqaf dan ibtida. Wala yudriku mahasin al-waqf wal ibtida illa man tamatta'a bi dzauqin salim min al-ma'ani. Dan tidak akan mengetahui tentang mahasin ya, keindahan ataupun keindahan-keindahan waqaf ibtida gitu ya. Dia nggak akan mengetahui tentang ilmu waqaf dan ibtida kecuali man tamatta'a bi dzauqin salimin lil ma'ani. Ketika dia kecuali orang-orang yang bisa tamatta, menikmati, merasakan bidzauqin salim, dengan perasaan yang salim, yang lurus, yang baik, yang benar, gitu. Lil ma'ani, untuk makna-makna Al-Quran. Wala yakunu hadza dzauq illa idza kana hunaka diraya bitafsir. Dan dzauq itu, rasa menikmati itu tidak akan terjadi, tidak akan ada kecuali kalau misalnya dia punya pemahaman juga dalam ilmu tafsir. Fal waqf wal ibtida lahu alaqatun watidatun bi ilmi tafsir. Jadi ilmu waqaf dan ibtida itu punya hubungan yang sangat-sangat erat, sangat-sangat kuat dengan ilmu tafsir. Idh huwa asarul min asar. Mana dia adalah asar dari asar-asarnya waqaf ibtida. Ya, seperti itu. Jadi ya memang ilmu waqaf ibtida ini ilmu yang sangat luas, bahkan mungkin lebih luas daripada ilmu tajwid. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ingin memahami ilmu waqaf ibtida ini, kita harus memahami tafsir, balaghah, nahwu, kemudian ulumul lughah, kemudian juga tentang fikih, aqidah dan segala macam, banyak gitu. Wala takmulu diraya bit tafsir walal waqf ibtida illa bi ma'rifati bi asalibil arabiyyah. Dan tidak akan sempurna pemahaman tentang tafsir dan juga waqaf ibtidanya kecuali kalau dia juga punya pengetahuan tentang asalib, gaya bahasa dalam bahasa Arab ya. Artinya kalau misalnya dia nggak paham tentang ilmu-ilmu bahasa Arab, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, usul lughahnya dan segala macamnya. An-nahwiyya wal balaghiyah, baik nahwu ataupun balaghahnya, fabidzalika yastati'ul qari'u istikhrajul kunuzil qur'aniyah. Ya, maka dengan itu seorang pembaca Al-Qur'an bisa mengeluarkan kunuz ya. Harta berharga ataupun harta karun gitu ya. Kunuz Al-Qur'aniyah, ya, Al-Qur'an. Jadi dia bisa mengeluarkan makna-makna yang tersembunyi dalam Al-Qur'an. Kalau misalnya tadi dia paham nahwu, paham balaghah, paham tafsir dan segala macamnya. Wad-dural bahiyah. Kemudian durar ya, perhiasan-perhiasan yang sangat-sangat berharga gitu. Fayaqifu ala ijazul Quran. Maka di situ dia bisa mendalami tentang tentang ijazul Quran. Dia bisa memahami tentang ijazul Quran gitu. Wa yastanbitu bihil ahkamu al-fiqhiyah. Bahkan dia juga di situ bisa mengambil istinbat ya, mengambil hukum-hukum fikih. Wa yufarriqu bihi bainal madzahib al-aqidah, aqidiyah. Bahkan dia juga di situ nanti dia bisa membedakan antara mazhab-mazhab akidah, ya. Mu'tazilah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa gitu. Karena memang ilmu waqaf ibtidah juga tidak bisa kita pungkiri dia juga berhubungan dengan akidah, ya. Bisa berhubungan dengan akidah gitu. Ya. Contohnya misalnya di ayat wayakhtar ya. Nah, ayatnya warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Ketika kita wakaf di sini ataupun wakaf ibtidah di ayat-ayat ini berhubungan dengan nanti mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, kemudian mazhabnya mu'tazilah dan sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya wabidzalika yasilul qari'u ila tadabburil amsal. Maka dengan itu juga
nanti seorang pembaca Al-Quran bisa sampai kepada tadabbur ya, yang sempurna. Wal fahmil akmal linasul Qur'ani. Kemudian pemahaman yang sempurna juga dalam memahami teks Al-Quran. Nahika an annahu hilyat tilawah. Karena ilmu waqaf ibtidai itu apa? Dia juga bagian daripada hilyat tilawah. Bagian daripada ya, hilyah, perhiasan tilawah. Wazinatul ada dan juga perhiasan ada pengucapan. Wa jamal qiraah dan juga keindahan bacaan. Wa balaghut tali. Nah, jadi dengan kita belajar waqaf ibtida, nanti kita bisa menyampaikan apa yang kita baca kepada orang yang mendengarkan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak belajar waqaf ibtida, nanti bisa jadi kita bisa menyampaikan sesuatu yang tidak tepat. Gitu. Tapi kalau kita belajar, maka kita bisa menyampaikan sesuatu dengan benar kepada orang yang mendengarkan Al-Quran. Wa fahmil mustami'. Nah, dengan kita belajar waqaf ibtida, nanti kita juga bisa membuat orang yang mendengar itu paham. Gitu. Orang yang mendengar itu paham. Contoh kalau misalnya kita baca, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Misalnya. Maka orang yang mendengarnya, dia memahami bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Nah, maka nanti dia akan punya pemahaman yang keliru. Gitu. Dan dia juga tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Tapi kalau misalnya dia paham waqaf tidak, maka dia nggak akan berhenti di situ. Tapi dia akan berhenti misalnya di Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Misalnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk. Jelas. Artinya itu juga bisa tersampaikan kepada orang yang mendengarkan. Gitu. Kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk. Jelas. Gitu. Dan orang yang mendengarkannya pun juga dia bisa paham. Gitu. Fal qari'ul muwazzif qawaid al-waqf al-ibtida fi tilawati. Ya. Maka seorang qari yang bisa paham ya, kaidah waqf ibtida dalam tilawahnya, qari mufassir, maka dia bisa menjelaskan ayat yang dia baca kepada orang yang mendengarkan. Mubayyinun an ma'anil Qur'anil jalilah jamilah wal jalilah al jalilah. Dia juga bisa menjelaskan makna Al-Qur'an ya, yang indah dan juga yang mulia. Fatakhrujul ayah min fihi wa tastaqirru fil udhun wa qalbil mustami'. Nah, maka apa? Ayatnya itu akan keluar dari mulut dia, kemudian tastaqir, akan menetap, akan meresap. Di mana? Pertama fi udhun dulu. Ya. Karena yang pertama kali itu apa? Dia mendengarkan itu. Ya, dia mendengarkan, maka akan terserap ataupun tersimpan di telinga dia, kemudian masuk kepada qalbul mustami', kepada hati orang yang mendengarkan. Tapi kalau misalnya kita bacaannya nggak paham atau tidak, kita berhenti sembarangan, kita memberikan makna yang salah, maka itu tidak akan memberikan pengaruh dan tidak akan membuat ayat tersebut meresap ke dalam hati seorang pembaca dan juga yang mendengarkan. Gitu. Wa takfika hadhil isyarat fi ibrazi ahamiyati hadzal ilm. Maka cukuplah gitu ya. Dengan isyarat ini dalam menampakkan urgensi daripada ilmu ini. Ya. Wa ma yantuju an adami dirayati bihi, dan apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak punya pemahaman tentang waqaf dan juga ibtida. Fal kalamu an hadzal ilm la yakunu fi astur bal fi asfar atau ya. Karena membahas tentang ilmu waqaf ibtida ini nggak cukup cuma baris berbaris aja. Artinya nggak cukup cuma satu baris, dua baris, tiga baris, enggak. Bal fi asfar atau ya. Tapi harus dalam buku ataupun dalam karya gitu ya. Karena memang ilmu waqaf dan ibtida itu adalah ilmu yang sangat luas. Nggak bisa kalau misalnya dia dibahas dalam satu tulisan gitu, nggak bisa. Tapi harus bikin buku baru bisa dipahami seperti itu. Itu yang beliau sampaikan. Tamam, fahimtum? Insyaallah Ustaz. Tamam. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada sebab yang ke-21. Kalau nggak salah sih ini sebab yang terakhir deh. Ya, sebab yang terakhir. Dari semua rangkaian apa? Penyebab terjadinya lahan.
Berarti di sini beliau menyebutkan kurang lebih ada 21 penyebab terjadinya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Sebab yang ke-21 yaitu sebab yang terakhir apa? Adamud dirayati bi gharibi ma'anil Qur'an wa wujuhihi. Nah, jadi ketika kita tidak paham tentang ayat-ayat gharib, di sini kita jangan sampai mengartikan bahwasanya ayat-ayat gharib itu adalah seperti yang kita pahami sekarang. Artinya ada orang-orang yang memahami ayat-ayat gharib itu adalah ayat-ayat seperti tashil, imalah, taklil, nakal, enggak gitu ya. Itu ya memang itu juga masuknya kepada gharib. Artinya ya sesuatu yang aneh, yang asing gitu ya. Tapi gharib di sini artinya adalah kata-kata dalam Al-Qur'an, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang tidak memberikan makna yang jelas. Artinya maknanya belum jelas, maknanya masih belum jelas. Gitu. Kemudian wa wujuhihi. Nah, apa itu wujuh? Nah, di sini nanti bagian daripada ulumul Quran, bagian daripada ilmu Al-Quran itu ada subbab atau pembahasan yang disebut sebagai al-ashbah wan nadhair, al-wujuh ya. Wujuh wan nadhair juga bisa seperti itu. Artinya apa? Artinya dalam Al-Quran itu ketika ada kata yang sama, tidak selalu dia punya makna yang sama juga. Contoh, kata as-shalah dalam Al-Quran itu ketika ada kata sholah artinya nggak selalu sholah dalam artian sholat, ibadah, enggak. Bisa jadi dia jadi doa gitu, dan lain sebagainya. Kemudian kata ummatun. Ummatun juga dia nggak selalu artinya adalah umat. Tapi bisa jadi dia pemimpin, bisa jadi dia umat, dan segala macamnya. Gitu. Nah, jadi itu disebut sebagai wujuh ya, al-wujuh. Jadi ayat-ayat ataupun kata-kata yang sama tapi punya makna yang berbeda. Gharibul Quran hiya alfaz allati lam tattadih dilalatuha 'ala al-ma'na bisyaklin zahir. Jadi yang maksud dengan gharibul Quran itu adalah lafaz-lafaz yang maknanya belum jelas. Ya. Yang maknanya itu dia belum jelas, belum bisa dipahami dengan jelas. Gitu. Bahkan mungkin para sahabat pun juga mereka nggak paham. Artinya nggak semua ayat Al-Quran itu bisa dipahami oleh para sahabat. Ya, para sahabat pun juga sama. Mereka juga kalau bingung ya mereka langsung bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah itu disebut sebagai gharibul Quran. Wal kalimatul Quraniyah al-gharibah takunu ala wajhain. Dan kata-kata dalam Al-Quran yang gharibah, yang aneh, yang belum jelas maknanya, takunu ala wajhain. Maka dia itu ada berapa? Ada dua bagian. Ada dua bagian. Nah, kemudian di sini ya, yang pertama an yakuna ma'naha ghamidan la yufhamu illa ba'da juhdin wa tantibin wa bahsin. Jadi yang pertama itu adalah maknanya masih ghamid, masih benar-benar tertutup, masih belum jelas sama sekali gitu. La yufhamu illa ba'da juhdin wa tantibin wa bahsin. Yang enggak akan bisa dipahami kecuali setelah dia berusaha untuk mencari tahu, kemudian juga mengkaji dan lain sebagainya. Gitu. Wa tabahhara fil lughah al-arabiyyah. Dan itu juga nggak akan dia pahami kecuali kalau misalnya dia itu sudah mendalami bahasa Arab. Itu yang pertama. Artinya maknanya benar-benar masih belum jelas sama sekali. Yang kedua, an yakuna ma'naha ma'rufan ladal ba'd. Nah, yang kedua bisa jadi maknanya itu sudah diketahui tapi oleh beberapa orang saja. Li'annaha musta'milah fi lisanihim. Karena itu digunakan dalam bahasa mereka sehari-hari. Wa mafhum mah ladaihim, dan juga bisa dipahami oleh mereka. Artinya ada beberapa orang yang paham, tapi yang lainnya nggak paham. Litissalihim bil arabiyyah. Karena apa? Karena di situ karena mereka itu berhubungan erat dengan bahasa Arab. Wa tasaqqaf ad-da'im minha. Kemudian dia berusaha untuk mencari tahu, kemudian juga menggali pengetahuan, memperdalam pengetahuan tentang bahasa Arab. Majhulatun indal ba'dil akhar. Tapi majhulah, belum dipahami, belum diketahui oleh beberapa orang yang lain.
Libu'dihim 'anil Arabiyyah. Kenapa dia nggak paham? Karena dia jauh dari bahasa Arab. Dia nggak paham bahasa Arab gitu. Wal jahlu biha, dan dia dalam tanda kutip, mohon maaf, bodoh gitu ya. Fakaifa yafhamun al-Qur'an? Maka bagaimana dia bisa memahami Al-Qur'an? Jadi yang pertama maknanya bisa jadi masih belum jelas. Yang kedua maknanya diketahui oleh beberapa orang, tapi beberapa yang lain juga dia nggak tahu. Gitu. Lidzalika shannafal ulama'u fil gharibi musannafat, kata beliau. Maka dari itu para ulama juga membuat ya, mengarang, menyusun kitab-kitab ya membahas tentang gharibul Quran itu musannafat, nggak cuma satu dua tapi banyak sekali. Gitu. Liyashulal kashfu an ma'ana al-alfadhil ghamidah fil Qur'anil Karim. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan ya al-kashf, membongkar, menyingkap makna lafaz-lafaz yang masih ghamidah, yang masih belum jelas, yang masih tertutup fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an. Iz anna fahma alfazil Qur'anil Karim hiya al-ghayah min wujudi hadzal, di mana memahami lafaz-lafaz yang belum jelas, makna yang belum jelas itu merupakan tujuan daripada adanya ilmu ini. Jadi para ulama membuat ataupun ya mentadwin, ya, menulis ilmu gharibul Quran ataupun gharibul Quran ini ya tujuannya supaya orang bisa memahami tentang makna ayat-ayat yang maknanya belum jelas, seperti itu. Kemudian ma'annahu laisa bimustahdas. Walaupun sebenarnya dia juga bukan sesuatu yang baru. Artinya ilmu gharibul Quran itu bukan sesuatu yang baru. Bal nasya'a fi zamani tanzil wahyu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ilmu ini nasya'a, ya, tumbuh, ya, berkembang, ya, di zaman turunnya wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nadzalika mutamassilan fi su'ali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ma'ani gharibi alfazil Qur'anil Karim. Nah, ini apa? Ini bisa di kitab jelas kita pahami gitu ya. Tergambar gitu. Tergambar dalam pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna-makna gharib, ya, gharibul Quran, ya, tentang makna-makna lafaz-lafaz Al-Qur'an yang belum jelas. Wa ba'da inqita'il wahyi bi mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Setelah wahyu itu selesai atau terputus ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian wahyu itu terputus, berhenti karena udah selesai kan gitu ya. Imtana'a katsirun minas sahabah 'an tafsir al-Qur'ani khasyata at-taqawul fi kitabillah bi ghairi ilm. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ternyata sempat terjadi pelarangan ya, para banyak sahabat ya, untuk apa? Untuk menafsirkan Al-Qur'an. Jadi kalau dulu ketika Rasulullah masih ada, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ketika Rasulullah wafat, nah nggak ada yang bisa ditanyakan. Artinya nggak ada yang bisa para sahabat untuk bertanya kepadanya. Akhirnya apa? Sempat ketika itu ya, yang namanya menafsirkan Al-Quran itu nggak boleh. Ya, imtana'a, ya, dilarang. Ya, kebanyakan para sahabat mereka melarang untuk menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Khasyatat taqawul fi kitabillahi bi ghairi. Takutnya dia bisa mengatakan sesuatu ya, tentang Al-Quran, tapi dia nggak punya ilmunya. Artinya mengada-ngada gitu. Dia ngarang, nebak-nebak doang, misalnya, seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Kita menafsirkan Al-Quran itu ya ada ilmunya. Nggak bisa kita ngarang-ngarang pakai logika kita yang masih sangat-sangat jauh dengan logika para sahabat gitu. Dan seperti itu. Kemudian qala al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala fas-sahabatu wa humul arabul arba wa ashabil lughatil fusha wa man nazala al-Qur'anu alaihim wa bi lughatihim. Jadi Imam Suyuti rahimahullahu taala mengatakan para sahabat itu mereka adalah al-Arab, orang-orang Arab, al-arba yang hidup di Arab, gitu. Wa ashabul lughah al-fusha, dan orang-orang yang punya bahasa yang sangat-sangat fasih gitu ya. Wa man nazala al-Qur'anu alaihim wa bilughatihim, dan juga mereka itu adalah orang-orang yang di mana Al-Qur'an itu turun kepada mereka ya. Al-Qur'an turun kepada mereka orang-orang Arab. Wa bilughatihim, dan juga Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka, bahasa Arab.
Tapi apa? Tawaqqafu fi alfadhin lam ya'rifu ma'naha falam yaqulu fiha syai'an. Kemudian mereka apa? Tawaqqafu, berhenti. Mereka nggak mencari tahu, mereka nggak berusaha untuk menafsirkan, enggak. Tawaqqafu fi alfadhin lam ya'rifu ma'naha falam yaqulu fiha syai'an. Jadi mereka berhenti di situ ya. Kemudian apa? Mereka berhenti di lafaz-lafaz yang mereka belum pahami maknanya, falam yaqulu fiha syai'an. Dan mereka itu enggak mengatakan sama sekali ya, mereka itu enggak mengatakan apapun sama sekali. Gitu. Fa akhraja Abu Ubaid fil fadaili an Ibrahim at-Taimi anna Abu Bakar As-Siddiq su'ila an qawlihi wa fakihatan wa abba. Nah, kemudian ya, diriwayatkan dari Abu Ubaid ya, dalam fadailnya dari Ibrahim At-Taimi bahwasanya Abu Bakar itu ketika itu ditanya para sahabat. Abu Bakar itu kan termasuk para sahabat yang dekat sama Rasul gitu ya. Yang ya apa? Yang banyak hidup bersama Rasul, yang banyak membersamai Rasul. Kemudian beliau ditanya, Abu Bakar ini, su'ila an qaulihi ta'ala, ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatan wa abba. Kalau fakihah mungkin para sahabat sudah tahu yaitu apa? Fakihah. Gitu. Apa namanya? Buah-buahan gitu. Para sahabat sudah tahu. Tapi mereka bingung apa artinya wa abba. Ternyata dalam bahasa Arab mungkin dalam bahasa mereka enggak ada wa abba itu. Wa abba itu enggak ada. Artinya dalam dalam apa ya, dalam kitab Itqan ya, Al-Itqan fi Ulumul Quran kayak Imam Suyuti, di situ juga dibahas bahwasanya apakah semua kata-kata dalam Al-Quran itu adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Arab atau enggak gitu. Kemudian jawabannya adalah para ulama juga berbeda pendapat. Di antaranya ataupun pendapat yang paling masyhur adalah iya, ternyata dalam Al-Quran pun juga ada kata-kata yang bukan berasal dari bahasa Arab. Mungkin bahasa yang lain, bahasa Ibrani dan segala macamnya. Tapi kemudian apa? Karena digunakan oleh orang Arab ataupun karena sering didengar oleh orang Arab, akhirnya dia dikatakan ataupun dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Padahal itu bukan bahasa Arab. Gitu. Nah mungkin ini juga seperti itu. Gitu ya. Artinya mereka bertanya karena mereka mungkin masih asing dengan makna ini. Abba. Apa artinya wa abba? Kemudian apa jawaban Umar? Apa jawaban Abu Bakar? Faqala ayyu sama'in tudhilluni au ayyu ardin tuqilluni in ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Dan beliau tidak mengatakan ataupun tidak menjawab perkataan mereka, pertanyaan mereka. Beliau tidak menjawab pertanyaan mereka. Tapi apa? Beliau mengatakan ayyu sama'in, langit mana gitu. Tudhilluni yang bisa menaungiku, au ayyu ardin ataupun bumi mana yang tuqilluni yang bisa menjunjungku ataupun mengangkatku gitu ya. In ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Kalau misalnya aku mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an ma la a'lam yang aku tidak ketahui. Jadi di sini juga Abu Bakar juga beliau apa? Ya, cari aman ataupun hati-hati gitu. Enggak sembarangan beliau menjawab pertanyaan para sahabat. Wa abba itu apa? Bahkan beliau mengatakan seperti itu. Langit mana yang bisa menaungiku, kemudian bumi mana yang bisa menjunjungku. Kalau misalnya aku mengatakan dalam Al-Quran, tapi aku nggak paham gitu. Ketika aku nggak punya ilmunya, kata beliau. Nah, kemudian apa? Walakinna kana minas sahabati man lahu ba' fi tafsir Al-Qur'ani wa bayan gharibihi kabni Abbas. Nah, apa? Tapi ternyata ya di antara para sahabat yang menonjol, yang sangat-sangat cerdas dalam memahami Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran, nah, yang apa? Karena sahabat man lahu ba' fi tafsir. Mereka punya pemahaman yang luas dalam ilmu tafsir, kemudian juga pemahaman tentang gharib-gharibnya. Nah, siapa? Kayak Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini termasuk para sahabat yang menonjol, yang bisa menafsirkan Al-Quran ataupun yang punya pemahaman lebih dibandingkan para sahabat yang lain. Al-Mulaqab, nah makanya beliau diberi gelar bihabril ummah. Nah, habr ya. Cintanya umat karena beliau adalah seorang yang cerdas. Wa turjumanil Quran. Dan beliau itu apa?
beliau itu juga dikatakan turjumanul Quran, ya, penerjemah Al-Quran. Ya tadi, karena makanya beliau punya kemampuan kafah yang lebih dibandingkan para sahabat yang lain untuk menafsirkan Al-Quran dan juga memahami ayat-ayat gharibnya. Gitu. Wamat ittisa'il riq'atil islamiyah bil fathi. Kemudian dengan bersamaannya Islam itu mulai menyebar, gitu ya. Terjadinya futuhat-futuhat Islamiyah, pembebasan-pembebasan, penaklukan-penaklukan, gitu. Wa dukhulun nasi fi dinillahi afwaja minal arabi wal ajam. Kemudian juga banyaknya manusia-manusia yang masuk Islam berbondong-bondong, baik dari orang-orang Arab ataupun orang-orang ajam, orang-orang asing. Imtazajatil alsinah. Nah, maka di sini lisan itu bercampur aduk antara lisannya orang-orang ajam, orang-orang asing dengan lisannya orang-orang Arab. Wa tadakhalat al-lughat. Nah, maka bahasa itu saling mencampuri. Artinya bahasa asing dengan bahasa Arab itu bercampur aduk gitu. Nah, makanya ya, kita juga mungkin contohnya kita sering menemukan dalam bahasa Arab ada yang diambil dari bahasa Inggris gitu. Dari bahasa lain seperti itu. Fajtahadat tabi'una qadra was'ihim fi bayani mufradatil gharibi fil Qur'an. Maka di sini para tabi'in mereka itu fajtahada, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk ya qadra was'ihim, dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, sekuat tenaga, fi bayani mufradatil gharibil Qur'an, dalam menjelaskan mufradat ya vocabulary ataupun kosakata yang masih asing dalam Al-Qur'an, yang masih belum jelas maknanya dalam Al-Qur'an. Tsumma jaa min ba'dihim jil nahadha bi ta'lifil mu'allafat fi syarh gharibil Qur'an. Kemudian setelah itu datang, setelah itu jil, generasi yang akan membangkitkan bi ta'lifil mu'allafat, dengan membuat karangan-karangan fi syarhi gharibil Quran, dalam menjelaskan gharibul Quran. Hatta sara ilman mustaqillan min ulumil Quran. Sampai akhirnya ilmu gharibil Quran ini bisa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, mustaqillan, ilmu yang berdiri sendiri dari ilmu-ilmu Al-Quran. Wa kutiba fihi katsirun minal fuhulil ulama wal mufassirin wal lughawiyyin kutuban la tuhsa. Kemudian juga ya setelah itu banyak sekali dari para ulama-ulama yang cerdas, kemudian juga para mufassirin, para lugawiyin, ahli bahasa. Mereka itu banyak menulis, banyak mengarang, menyusun ya, kitab la tuhsa, ya, kitaban la tuhsa. Ya, kitab yang tidak bisa dihitung. Artinya muallafat ataupun karangan-karangan yang membahas tentang ilmu gharibul Quran itu banyak sekali. Ya, la tuhsa, nggak bisa dihitung. Tapi di sini wa awal musannaf wasala ilaina fi hadzal ilm. Dan musannaf ataupun karangan yang pertama kali sampai kepada kita ya, dalam ilmu ini kitabnya Imam Abi Ubaidah bin Al-Musanna Al-Musamma Majazul Quran. Jadi kitabnya Abu Ubaidah yang bernama Majazul Quran. Wa kullu man kutiba ba'dahu fi ilmil gharib nahala min. Dan setiap orang yang menuliskan kitab gharibul Quran setelahnya, maka mereka itu nahalamin, mereka niru gitu ya, ngikutin kitabnya Imam Abu Ubaidah bin Musanna yang dikenal dengan nama Majazul Quran tadi, rahimahullahu taala wa radhiya. Nah di sini orang-orang bingung gitu ya, yastaghrib gitu, yastaghribul katsiru min ja'li adami dirayati bi ilmi gharibil Quran sababan min asbabil lahan fi tilawah. Jadi kebanyakan orang mereka bingung, kenapa kok bisa Syekh Ahmad Samir ini memasukkan tidak paham tentang ilmu gharibul Quran ini merupakan sebab dari sebab-sebab terjadinya lahan. Jadi orang-orang juga bertanya-tanya kenapa kok bisa. Wa huna ubayyinu hadzal amr fi nuqtatain. Di sini kata beliau, aku akan menjelaskan perkara ini dengan ataupun dalam dua poin, dua hal. Yang pertama, awalan al-jahlu bil gharibi yuaddi ila syakki fi alfadhil mutajanisah. Jadi kalau misalnya kita tidak paham tentang ilmu gharibul Quran ini,
maka itu apa? Akan menyebabkan apa? Asyak, keraguan. Ya. Fi alfazil mutajanisah, pada ayat-ayat yang mirip. Ayat-ayat yang mirip. Fayahdutsu khalat, ya, khaltun bainahuma. Maka terjadi percampur adukan, kebingungan gitu ya. Bainahuma, di antara keduanya. Kemudian ini juga beliau juga, kenapa beliau tulis ini? Ya karena ini juga merupakan daripada bagian daripada apa? Bagian daripada pengalaman beliau dengan murid-muridnya beliau. Ternyata khususnya orang-orang ajam, ya, orang-orang Indonesia, Malaysia dan segala macamnya. Ya, wa kam sami'tu min tullabi khassatul al-ajim luhunan natijatan 'anil jahli bi ma'ani gharibi al-faz. Nah, kata beliau, betapa banyak katanya aku mendengar dari murid-muridku, khususnya yang orang-orang asing, orang-orang ajam, luhunan, ya, kesalahan-kesalahan yang dihasilkan, yang berasal daripada tidak memahami makna gharib al-faz. Kal khalti bainal bus wal bus. Nah, seperti apa? Seperti apa? Terjadi percampur adukan gitu ya. Kebingungan antara al-bus pakai sin dengan al-bus pakai sa. Fi qoulih ta'ala wa bussatil jibalu bassa. Harusnya pakai sa. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'am mumbassa. Fal makna futtitat al-jibal apa nih? Taftitan. Artinya apa? Bahwasanya gunung-gunung itu dihancurkan, dihancur leburkan gitu ya. Futtitat, dihancur leburkan, al-jibal taftitan, dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an wa ghubaran muntashiran mutatayyiran fil jaw. Maka dia seperti debu, ya, ghubar juga sama, yang muntashir, yang menyebar, mutatayyiran, yang berterbangan di udara. Kemudian walaqad sami'tu ahad talibat taqra'u qaulahu ta'ala. Kemudian beliau juga mendengar salah satu murid perempuan beliau, ya, talibah beliau itu baca apa? Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Di sini beliau itu bacanya pakai shad. Wan nakhla basiqati pakai shad. Basiqatin laha tal'un nadid. Bisad hakaza, siqat gitu, pakai sad, bukan pakai sin. Falamma raja'tuha likai tu'awid as-shawab. Kemudian ketika aku meminta dia untuk mengulang, kemudian juga kembali kepada yang benar gitu. La'allaha lam tantabih. Ya, mungkin takutnya dia itu emang lagi gak fokus aja gitu. Kemudian walakinnaha fi kulli marrah taqra'u bis-shad. Tapi ternyata bukan karena itu. Karena dia juga apa? Setiap kali dia bertemu ayat itu pasti dibacanya pakai shad, bukan pakai sin. Jadi bukan karena dia nggak fokus, tapi memang karena dia mungkin memahaminya dia pakai shad. Fasa'altuha an makna falam ta'rif. Ketika aku menanyakan maknanya, tapi dia nggak tahu. Nah, basiqat pakai sin itu apa? Tiwal wal murtafi'at, artinya tinggi gitu ya, panjang dan juga tinggi. Amma balsi pakai shad, minal basq wa huwa tafl. Adapun basq ya pakai shad, basiqat itu apa artinya? Tafl, apa ya, ludah gitu ya, meludah gitu. Wa huwa qadful mukhat, ya, melemparkan ya, membuang gitu. Membuang lendir yang ada dalam mulut, artinya meludah gitu. Maka fa yakunu dzalika minan nakhl. Bagaimana mungkin itu bagian daripada lebah gitu. Bagaimana mungkin lebah itu apa? Lebah itu meludah gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau basiqat itu artinya tinggi, tapi kalau basi pakai shad, basiqat itu artinya meludah. Jauh banget maknanya kan. Nah, ini karena tadi kita nggak paham tentang gharibul Quran tadi. Wa akhar yaqra wa dhaqa bihim zar'a. Wa dhaqa bihim zar'a. Kemudian dia baca pakai zai. Wa dhaqa bihim zar'a, zar. Bukan pakai za, pakai tapi zai. Wala yakhfa 'alaikum tahawwal al-ma'na wa gharabat. Tahawwal al-ma'na wa gharabat.
Maka kalian juga sudah tahu gitu ya. Ketika dibaca pakai zai, maka maknanya berubah. Nah, zar'a itu artinya ya zar' tanaman ataupun apa namanya? Pertanian gitu, ladang gitu ya. Wadhaqa bihim zar'a, sempit ladangnya kan maknanya jauh. Kemudian wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Pakai zal. Ada orang yang baca pakai zai. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Harusnya tazudan. Tazudan pakai zai, fayataghayyarul makna. Maka maknanya berubah. Min tahbisani ghanamahuma 'anil ma' ila ma'nan akhar. Jadi kalau misalnya kita baca wa wajada min dunihi mumra'ataini tazudan pakai zal, maka itu maknanya apa? Tahbisani ghanamahuma 'anil ma. Dia menghalangi ya, hewan ternaknya dari air. Tapi kalau misalnya kita baca pakai zai, tazudan maknanya berubah kepada makna yang lain. Kemudian rihin fiha tabur rihun. Rihun fiha sirrun. Rihin fiha sirrun. Bisin. Kita baca rihin fiha sirrun. Nah, yang tadinya bisin ya, minasir artinya sir rahasia gitu. Karena rih taktumu wa takhfi syai'an. Seakan-akan angin itu dia apa menyimpan sesuatu katanya, menyembunyikan sesuatu. Badalan minasir pakai sad. Ya. Kalau kita baca pakai sad benar. Rihin ya, fiha sirrun. Artinya apa? Syiddatul bar. Ya, anginnya itu dia dalamnya itu dia ada ya, ataupun anginnya itu sangat-sangat dingin gitu ya. Tapi kalau kita baca pakai sin, maka anginnya di situ dia menyimpan rahasia. Kan jauh banget maknanya. Wal ajib annahu a'adaha miraran bisin. Tapi yang paling aneh itu ternyata dia itu selalu mengulang-ulangnya pakai sin. Rihin fiha sirrun. Terus saja. Wa musirrun 'alaiha, terus menerus di situ. Enggak berubah-berubah. Wa mutamassikun biha. Dia benar-benar ya megang gitu ya, berpegang teguh dengan sin tadi. Wa asif bisyiddah annahu mujaz min ahadi syuyukhi bil qira'atil ashr. Tapi yang bikin ya, bikin apa bikin membuat hati itu nyesek gitu seperti itu apa annahu mujaz min ahadi syuyukhi bil qira'atil ashr. Dia itu adalah mujaz, orang yang mendapatkan ijazah dari salah satu syekh dengan qiraat ashr. Bayangkan gitu, artinya walaupun dia mujaz dengan qiraat ashr, tapi ternyata di situ dia baca pakai sin terus. Mungkin dia ingat bacanya Imam Kunbul gitu ya. Tapi itu juga bukan kaidah dari Imam Kunbul gitu. Nah, jadi rihin fiha dia baca sirrun terus. Karena dia nggak menjaga ketebalan sodnya sirrun sirrun. Wa akhar yaqra. Kemudian yang lain ada yang baca muka au wa tasdiyah. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'au wa tasdiyah. Ada orang yang bacanya ya illa buka'au wa tasdiyah. Badalan minal mim. Harusnya mukaan jadi bukaan. Dhannan minhu annahu buka. Dia mengira bahwasanya itu artinya buka, sedih gitu ya. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa bukaan wa tasdiyah. Bahwasanya salat mereka itu ya, di Baitul Haram di Ka'bah itu tidak lain kecuali cuma buka ya, sedih dan juga tasdiyah. Nah, harusnya dia pakai mim, bukaan wa tasdiyah. Apa artinya mukaan? Siulan. Siulan dan juga wa tasdiyah tepuk tangan gitu. Kemudian ka'annal musyrikina kanat salatuhum indal baitil atiq bil buka. Seakan-akan orang musyrikin itu ketika mereka salat di Baitul Atiq ya, di Ka'bah itu bil buka dengan kesedihan. Wa ma kanat kadzalik, wa ma kanat hakaza. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Balil bil muka. Nah, tapi dengan pakai mim bil muka allazi wa tasfir, siulan. Huwa an yashbika baina asabi'ahu wa yasfura fi kaffihi bi fihi. Jadi dia siul, bersiul. Wa tasdiyah at-tasfiq, nah, tepuk tangan. Ya. Wa huwa darbul yad bil yad, memukul tangan dengan tangan sampai terdengar suara. Ya, tepuk tangan. Jadi harusnya pakai mim, muka wa tasdiyah, bukan bukaan.
Itu juga karena dia tidak memahami tidak memahami ghaibul Quran juga. Kemudian yang lain ada yang baca muhsinina ghairu musafihin. Muhsi. Nah, yang harusnya pakai shad dia baca pakai sin, muhsinin. Nah, jauh maknanya. Bisin badala minas shad. Fayatahawwalul ma'na ilal ihsan. Yang tadinya muhsin pakai shad, muhsin orang yang yang masih muhsin muhsan. Kemudian berubah menjadi apa? Berubah menjadi muhsin, orang yang baik. Walau arafa makna kalimah qabla qiraatihi ma akhta'a fiha. Kalau misalnya dia mengetahui makna kalimat sebelum dia membacanya, maka dia tidak akan salah di situ. Fal mushkilah laysat fi 'adami dhabtil makhraj aw sifat. Jadi muskilahnya itu bukan permasalahan apa? Dia tidak menyempurnakan makhraj dan juga sifat, bukan. Wa inna ma'adamul fahmi lil kalimatil qur'aniyah. Karena dia tidak paham tentang makna dalam Al-Qur'an. Bal adamul fahmi lil ayatil karim. Bahkan dia tidak paham tentang ayat yang mulia. Wa akhir yaqra. Kemudian yang lain baca ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Pakai sad. Ada orang baca pakai sin. Bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Jadi harusnya pakai sad, dia baca pakai sin. Kemudian apa? Nah, walau daral makna lan yalhana hadal. Kalau misalnya dia tahu maknanya di situ, maka dia tidak akan salah di situ. Fa'asrakha rajula ay aghasahu wa a'ana. Jadi ketika ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, aku kata syaitan gitu kan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Artinya apa? Aghasahu wa a'ana, membantu menolong. Jadi aku nggak bisa nolong kamu, kamu pun juga nggak bisa nolong aku, kata syaitan. Kemudian fal makna yaqulu syaitan ma ana bimaghithikum bidaf'il azabi ankum. Jadi ketika syaitan mengatakan aku ini tidak bisa menolongmu, ya, tidak bisa membuat kamu terbebas dari azab. Wa ma antum bimaghisi bidaf'ihi anni. Dan kalian pun juga nggak bisa membantu aku untuk aku terhindar dari azab. Jadi kalau kita baca pakai sin maknanya berubah. Wa qad warada hadzal lafdhu bi uslubin akhar fi qissati Musa fi qouli ta'ala fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihu. Nah, yang tadi sad pakai sad dia baca pakai sin. Ay yatlubu minhu an-nasr wal ma'unah. Artinya apa? Dia meminta pertolongan, bantuan. Amma lafdhu bisin fala adri lahu makna. Kalau misalnya dibaca pakai sin, aku nggak tahu maknanya apa, kata beliau. Nggak ada maknanya. Wa akhar yaqra. Kemudian yang lain baca wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Pakai sin. Kemudian dia baca pakai sad. Wa nasra gitu. Jahilan bil ma'na annahu ismun sanami lil musyrikin. Jadi yaghuts ya. Suwa', yaghuts, ya'uq, nasra itu nama-nama berhala, nama-nama berhala di zaman Nabi Nuh, ya. Nama-nama orang-orang soleh yang dijadikan patung berhala. Ya. Tapi kalau kita baca pakai sad wa nasra gitu, maka maknanya berubah jadi nasra, bantuan, pertolongan. Gitu. Amma bisad minan nasr, maka dia diambil dari kata nasr, bantuan, pertolongan. Jauh maknanya, yang artinya nama untuk sebuah patung berhala, nasra. Kemudian dia baca pakai sad, nasra, artinya pertolongan. Wa akhar yaftahu ba. Nah, ada orang yang baca wallazi tawalla kibarahu minhum. Dhannan an minhu annaha bima'na al-kibar. Mereka mengira bahwasanya kibar di sini dibacanya kibar. Maknanya adalah kibar. Apa kibar? Ai syaikhuha, ya, yang udah tua.
Orang yang punya kibar itu artinya orang yang sudah tua, syaikhuha, yang sudah sepuh. Walaysa hadzal ma'na fi wujudi fil ayat. Maknanya bukan itu. Ya, di ayat tersebut maknanya bukan itu. Fal ma'na tahammal mu'zamahu wa huwa masdarul kabir min al-asya' wal umur. Ay innal ladzi tawalla mu'zam al-ifki min al-asbah wa huwa Abdullah ibn Ubay bin Salul. Jadi kalau misalnya kita baca walladzi tawalla kibrahu. Nah, kibr di sini artinya apa? Artinya masdar kabir min al-asya' wal umur. Ya, dia sumber yang besar ya, dari sesuatu dan juga perkara-perkara yang lain. Artinya apa? Innal ladzi tawalla mu'dzabal ifki. Artinya orang-orang yang menanggung ya, memikul ya, kebanyakan ifki, kebohongan, dan usbah bahwa yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kabirul munafiqin. Dia adalah orang-orang ya, kabir. Artinya pembesar gitu, pembesar orang munafik. Lahu azabun azim fid dunya au fil akhirah au fihima. Maka dia akan mendapatkan azab yang sangat besar, yang sangat berat nanti di mana? Di akhirat ataupun di dunia ataupun di kedua-duanya. Jadi ketika dia berubah, ya, berubah harokatnya pun juga dia maknanya bisa salah, maknanya bisa salah. Ya. Nah. Minal usbah itu dari golongan, ya, dari golongan, di kelompok. Yaitu kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada orang yang baca wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ada yang baca qadaran maqdura. Bitaskinid dal dengan mensukunkan dalnya. Qadar jadi qadra gitu. Qadara jadi qadra. Fayatahawwal ma'na min al-qadar alladhi huwa al-qada' wal hukm. Maka maknanya berubah dari yang tadinya qadar itu artinya qada, ketentuan dan juga hukum, berubah menjadi qadar artinya apa? Miqdar, ukuran, standar gitu. Wa hadza fasadun bayyinun li muradil ayatil karimah. Maka ini adalah sebuah kesalahan, kerusakan yang jelas dalam memahami ayat-ayat yang mulia. Kemudian wala uridu an a'rida huna kullama waqa'a fi udhunayhi min al-lahni bisababi adami dirayati bi gharibil Qur'an, kata beliau. Di sini aku enggak mau menyebutkan semua apa yang aku dengar oleh telingaku, kata beliau, dari kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena tidak paham tentang gharibul Qur'an. Dia masih banyak sebenarnya ternyata, kata beliau. Tapi beliau enggak mau menjelaskan semuanya panjangan. Wa yakfi ma 'aradtuhu lakum lita'lamu khuturat hadzal amr. Kemudian di sini aku cukup menampakkannya kepada kalian supaya kalian tahu bagaimana khawatirnya, sangat-sangat mengkhawatirkannya gitu. Hadzal amr, perkara ini. Yakunu hunaka ihtimamun kabir bi hadzal amr. Kemudian apa? Kita punya ihtimam, kita sangat mementingkan gitu. Ya, kita punya ihtimam yang besar pada ilmu ini. Gitu. Kita punya perhatian yang besar terhadap ilmu ini. Kama at-tajwid lahu hazzun kabir minal ihtimam. Sebagaimana tajwid juga kan, dia juga punya hazz, ya. Dia punya ihtimam, dia punya perhatian besar dalam ilmu ini. Fala yumkinu dhabtul lafzi dunal dirayati bi ma'nah. Kita nggak mungkin bisa menyempurnakan lafaznya tanpa kita mengetahui maknanya. Fadirayatu bi ma'ani al-fadhi salamatun minal lahni fil al-fadhi dzatiha. Dengan kita mengetahui makna lafaznya, makna katanya, itu bisa menyelamatkan dari kesalahan dalam lafaz-lafaz itu sendiri. Lidza kana ilmu gharibil Qur'ani awwalu ma yuhtaju an yushtaghala bihi min ulumil Qur'an. Dan beliau bahkan mengatakan, maka ilmu gharibul Quran ini adalah ilmu yang pertama kali yang dibutuhkan, ya, di mana kita menyibukkan diri kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran, itu ilmu gharibul Quran. Wa huwa awwalu mu'awin liman yuridu an yudrika ma'ani. Maka ini adalah salah satu cara, ya, wasilah untuk orang siapapun yang ingin memahami maknanya, mengetahui maknanya.
Walaysa faqat gharibul Qur'an huwa alladhi yajibu an yata'allamahu qari'ul Qur'an, bal sa'iru ulumil Qur'an. Enggak cuma tentang gharibul Quran aja yang harus dipahami oleh pembaca Al-Quran, tapi harus memahami seluruh katanya, seluruh ulumul Quran dari Makki wal Madani, kemudian Nasikh wal Mansukh, kemudian juga ulumul arham, tuba fal ulumul arham tuba liman wasalaha wa ta'allamaha wa ishtaghala biha. Maka ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Allah, maka beruntunglah orang-orang yang menyampaikan ataupun menyibukkan dirinya untuk hal itu, gitu, seperti itu. Kemudian wal Imam Makil Qaisi rahimahullahu taala nassun nafisun mali'un bitawjihatil ghaliyah li tullabil Qur'ani mansuba ila sahabil jalil Abdullah ibni Umar. Ya. Jadi Imam Makki Al-Qaisi beliau punya teks yang sangat berharga yang penuh dengan taujihat-taujihat, nasihat-nasihat gitu ya. Arahan-arahan yang penting ya ghaliyah yang mahal untuk apa? Tulabul Quran, untuk para pembelajar Al-Quran. Mansuba ila sahabil jalil yang disebabkan kepada sahabi yang mulia yaitu Abdullah bin Umar. Lakinnahu tasarrafa fiha wa zada 'alaiha. Tapi beliau apa? ATM gitu bahasanya. Beliau modifikasi, beliau tambah-tambah sendiri. Min hadhi taujihat. Apa di antaranya? Di antara arahan beliau, ta'allam gharibal Quran. Belajarlah tentang gharibul Quran. Hatta la yaqa'al qari'u fi syakki fi alfadhil Qur'anil mutajannisah. Sampai ya, seorang qari itu dia tidak jatuh kepada keraguan pada lafaz-lafaz Al-Quran yang sejenis, yang mirip-mirip. Sawa'un fil huruf, baik sejenis dalam huruf ataupun dalam harakat. Faqala wa yanbaghi lahu an yata'allama ahkam Al-Quran. Wajib memahami, mempelajari hukum-hukum Al-Quran. Kemudian juga wa yafhama anillahi muradahu wa ma farada alaihi. Memahami tentang maksud Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diwajibkan kepadanya. Wa yalqana anhu ma khatabahu bihi. Kemudian dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayantafi'a bima yaqra, sehingga dia bisa mengambil manfaat dari apa yang dia baca. Wa ya'mala bima yatlu, dan dia bisa mengamalkan apa yang dia baca juga. Wa an yata'allama nasikh wal mansukh, dia belajar nasikh mansukh. Fa ya'lama ma furida alaihi mimma lam yufrid alaihi, dia mengetahui apa yang wajib dipahami dan apa dia memahami apa yang wajib buat dia ataupun apa-apa yang tidak wajib buat dia. Wa ma saqatal amalu bima bihi mimmal amalu bihi wajibun. Wa an yata'allama al-fara'id wal ahkam. Ya, kemudian mempelajari hukum-hukum dan juga faraid-faraid, mawaris. Fama aqbaha hamil al-Qur'an an yatluwa faraidahu. Enggak, di sini faraid itu artinya apa? Fardu-fardu gitu ya, bukan mawaris, bukan. Tapi apa? Fardu-fardu, kewajiban-kewajiban gitu ya. Fama aqbaha hamil al-Qur'an an yatluwa faraidahu wa ahkamahu an dhahri qalbin. Wa huwa la ya'lam ma yatlu. Maka seburuk sekali gitu ya, betapa buruknya seorang pengemban Al-Quran, anyat luar faraidahu, kemudian dia membacakan apa kewajiban-kewajibannya, kemudian hukum-hukumnya, an dhahri qalbin, dari hafalan dengan hafalan gitu, wa huwa la ya'lam ma yatlu, tapi dia nggak paham, dia nggak tahu apa yang dia baca. Fa kaifa ya'malu bima la yafham ma'nahu, maka bagaimana dia bisa mengamalkan sesuatu yang dia belum paham maknanya. Wa ma aqbaha an yus'ala an fiqhi ma yatluhu wa la yadrihi. Kemudian juga betapa buruk ya ketika dia ditanya tentang fiqh, tentang sesuatu apa yang dia baca wala yadrihi, dia enggak paham juga. Fama masalu man hadhihi halatuhu illa kamathal himari yahmilu asfara. Maka tidak ada keadaan yang bisa menggambarkan hal itu ya, kecuali seperti apa? Himar yahmilu asfara. Kamathil himar yahmilu asfara. Seperti apa? Seperti himar, ya, keledai yang bawa buku-buku. Artinya walaupun dia keledai itu bawa buku yang banyak, buku-buku itu nggak bisa membuat manfaat buat keledai itu. Gitu. Wayan bagi li talibil Quran an ya'rif al-makki wal madani fayafham bidzalika ma khataba
ma khataballahu bihi ibadahu fi awal Islam. Kemudian dia juga seorang talibul Quran juga wajib mengetahui tentang Makki wal Madani, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah dan setelah hijrah. Kemudian memahami apa yang disampaikan Allah kepada kita gitu ya. Wa ma nadabahum ilaihi fi akhir Islam. Apa yang diwajibkan di awal Islam, apa yang disunahkan di akhir Islam. Wa ma aftaradallahu fi awal Islam wa ma zada alaihi min al-faraidi fi akhirih. Wa yaqwa bidzalika ala ma'rifatin nasikh wal mansukh. Kemudian apa yang diwajibkan Allah kepada kita di awal-awal Islam. Kemudian juga tambahan-tambahan yang berhubungan dengan apa kewajiban-kewajiban ya. Kemudian juga dikuatkan dengan apa? Mengetahui nasikh mansukh, ayat-ayat yang sudah dihapus ya. Li'annal madani huwa nasikh lil makki fi aktsaril Qur'an. Karena makki madani pasti dia menjadi nasikh. Kenapa? Karena madani itu kan setelah hijrah. Berarti pasti madani itu kebanyakan dia menjadi nasikh, menjadi penghapus gitu, dari ayat-ayat yang makki. Karena makki datangnya awalan gitu. Wala yumkinu an yansakha al-makki al-madani. Dan nggak mungkin ya ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum hijrah makki itu dia bisa menghapus ayat-ayat madani yang turun setelah hijrah. Karena nggak mungkin yang menghapus datang lebih awal dibandingkan yang dihapuskan gitu. Harusnya yang dihapus itu datang lebih awal dibandingkan yang menghapus. Li'annal mansukha huwal mutaqaddim fin nuzuli qabla nasikh lahu. Karena yang mansukh yang dihapus pasti dia datang lebih dulu. Dia turun lebih dulu qabla nasikh lahu, sebelum yang menghapusnya. Artinya madani maki wal madani juga berhubungan dengan nasikh wal mansukh. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah maka dia dihapus dengan ayat-ayat yang turun setelah hijrah, yaitu madani, seperti itu. Nah, terakhir, wa min kamali hali thalibil Qur'an an ya'rifa al-i'rab wa gharibil Qur'an. Ya, kemudian dari kesempurnaan ya, kondisi seorang pembelajar Al-Qur'an mengetahui i'rab dan juga gharibul Qur'an tadi. Wa dzalika mimma yusahilu alaihi ma'rifata ma'na ma yaqra. Sehingga dia bisa memudahkan dia untuk mengetahui makna yang dia baca. Wa yuzilu anhu syak, menghilangkan keraguan fi i'rabi ma yatlu, dari i'rab yang dia baca. Fahakadza kulluhu min kamalihi wa tamami syarafihi wa bara'atihi wa tahdzibihi. Maka semua itu bagian daripada kesempurnaannya, ya, menyempurnakan kemuliaannya, wa bara'atihi wa tahdzibihi. Kemudian juga kemuliaan dan juga kemurniannya. Allahu a'lam. Tamam? Karena sudah jam 9 juga, kita cukupkan pertemuan kita untuk pekan kali ini. Dan insya Allah kita akan bertemu di pekan selanjutnya. Amin soal. Setelah ini nanti kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana cara menghindari lahan. Nanti jadi udah masuk kepada pembahasan ataupun subbab yang lain. Subulus siyanati minallah. Cara untuk menghindarkan diri kita dari lahan. Oke, tamam. Kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bilhamdalillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.